Bayangin ada seorang anak nih, namanya Adit. Dia rajin belajar, tiap malam dia buka buku, les, ngerjain PR, tapi tiap ujiannya nilainya jelek. Gurunya mungkin bilang kurang fokus, orang tuanya bilang kurang usaha, temennya bilang, mungkin memang nggak pinter aja. Dan Adit mulai percaya nih, mungkin aku memang bodoh. Tapi coba mikir, gimana kalau bukan Adit yang salah? Gimana kalau justru kita semua yang salah paham? Dari kecil kita sering denger kan, belajar rajin pasti sukses, kalau jujur pasti dipercaya, kalau baik pasti disayang. Tapi kenyataannya nih, sering gak kayak gitu kan? Kadang udah belajar keras, tetap gagal. Udah sabar, malah disakiti terus. Kenapa bisa begitu? Mungkin satu hal ini, karena kita sering gak ngerti hubungan antara sebab dan akibat. Sebentar, jangan skip dulu nih, karena mungkin waktu kita dengar kata sebab akibat, kita pikir itu topik yang berat, seperti pelajaran sains, filsafat, atau bahkan agama. Tapi yang kita bahas di sini itu bukan itu. Yang kita bahas adalah hal sederhana tapi penting, bahwa setiap pilihan yang kita buat, sekecil apapun, punya dampaknya. Dan saat anak ngerti itu, mereka mulai sadar, oh ternyata tindakanku penting. Oh, ternyata keputusan yang aku ambil ikut ngebentuk hidupku ya. Dan ini bukan teori loh. Ini kenyataan sehari-hari. Sebab akibat itu kayak sebuah rantai. Aku lakukan A, maka B terjadi. Contohnya, aku belajar, jadi aku paham, aku bisa jawab soal, aku dapat nilai bagus. Tapi rantai ini sering gak lengkap. Atau kita salah tebak mana bagian tengahnya. Kayak Adit tadi, dia belajar tapi mungkin cara belajarnya salah. Atau dia kurang tidur. Atau soalnya beda dari yang dipelajari. Jadi masalahnya bukan belajar sama dengan gagal. Tapi ada bagian dalam sebab akibat itu yang belum kelihatan. Atau belum kita pahami. Psikolog menyebut ini sebagai causal blind spot. Saat kita gak bisa ngelihat alasan sebenarnya di balik sebuah hasil, penelitian menunjukkan banyak anak salah menebak kenapa mereka gagal. Dan kita orang dewasa juga sering begitu loh. Contohnya Adit deh, dia belajar keras tapi tetap gagal ujian matematika. Dia pikir, aku memang bodoh dalam matematika. Padahal penyebab sebenarnya apa? Dia mungkin cuma hafalin rumus tanpa latihan menyelesaikan soal cerita. Itulah yang disebut sebagai causal blind spot. Kita gagal melihat antara cara belajar dan jenis ujian yang dihadapi. Inilah kenapa kita harus hati-hati menyimpulkan kalau aku lakukan ini, pasti hasilnya begitu. Karena belum tentu. Banyak orang kejar hasil, nilai bagus, pujian, viral, tapi hal itu sering gak bisa kita kontrol 100%. Yang bisa kita kontrol adalah prosesnya. Bayangin nih, Adit lagi persiapan ujian sains. Kali ini dia gak cuma baca catatan. Dia mulai gambar diagram, buat pahami konsepnya, lalu latihan soal-soal yang lalu, dan mencatat kesalahan yang dia temuin. Lalu di hari H, mungkin aja dia gugup nih, dan dapat nilai B, bukan A. Tapi proses itu bikin dia makin jago berpikir kritis, dan ujian berikutnya kemungkinan dia bisa dapat A. Oke, jadi fokus ke proses itu kira-kira seperti ini. Aku belajar cara berpikir, bukan cuma hafalan. Aku refleksi setelah gagal, bukan nyalahin orang lain. Aku belajar dari pola, bukan sekedar ikuti langkah. Banyak anak kelihatannya kayak malas, keras kepala, atau gak mau berubah. Padahal bisa jadi mereka nggak ngerti kenapa mereka gagal. Mereka nggak ngerti apa yang menyebabkan hasil buruk itu. Dan karena nggak ngerti, mereka nggak tahu harus ubah bagian mana, bener kan? Contohnya Adit, dia sering nunda ngerjain PR. Orang tuanya mikir Adit males Tapi kenapa sebenarnya? Karena dia bingung, gak ada yang pernah ngajarin dia cara mungkin pecahin tugas besar ini bisa menjadi langkah-langkah kecil. Jadi daripada marah, mungkin ibunya bisa duduk bareng Adit dan ngajarin. Oke Adit, hari ini cukup 3 langkah dulu ya. Pertama, baca 1 halaman. Kedua, kerjain 1 soal. Ketiga, cek jawabannya.
Dan tiba-tiba Adit mulai lebih cepat ngerjain tugasnya. Jadi dia bukan malas, dia cuma bingung harus mulai dari mana. Sekarang Adit sadar, penundaan itu bukan karena dia tidak niat, tapi karena dia ngerasa buntu gitu loh. Dan itu langkah pertama buat si Adit untuk ambil kendali atas hidupnya. Orang tua pada umumnya sering mikir kalau anak gagal biasanya mungkin kurang motivasi atau kurang disiplin. Lalu mungkin kita kasih hukuman atau iming-iming hadiah. Tapi semua itu cuma sentuh permukaannya saja, bukan akar masalahnya. Penelitian dari psikolog anak menunjukkan hukuman keras sering bikin anak justru takut gagal, bukan belajar dari kegagalannya. Sebaliknya, kalau terlalu sering dipuji juga bikin anak bingung. Akhirnya mereka cuma ngejar pengakuan, bukan paham di mana letak kesalahan dan cara memperbaikinya. Jadi, apa dong yang justru bisa berhasil? Yaitu bantu anak kita melihat hubungan antara tindakan mereka dan hasilnya. Contoh aja deh, ayahnya Adit. Dulu tiap Adit nilainya jelek, langsung dimarahin. Sekarang, ayahnya milih untuk duduk dan nanya, "Dit, menurut kamu kenapa nilainya bisa segitu? Latihannya sudah cukup belum ya? Atau soalnya memang susah ya?" Pertanyaan sederhana ini gak bikin Adit ngerasa disalahin, tapi justru ngajarin dia untuk bisa berpikir. Sekarang, Adit tidak cuma belajar lebih keras, tapi dia mulai bertanya, "Kenapa ya aku gagal ujian kemarin? Apa metodenya salah? Atau ada faktor lain?" Dan pola pikir itu bikin si Adit punya kendali dan kontrol atas dirinya. Mungkin ada yang bilang, "Aduh, gak ada waktu deh buat ngajarin ini semua." Sebenarnya tidak masalah, mulai dari yang kecil saja. Setelah anak kita gagal atau belum berhasil di satu hal, cukup tanyain satu hal ini. "Menurut kamu, kenapa bisa terjadi kayak gini ya?" Pertanyaan ini sederhana, tapi bisa jadi bibit dari causal thinking yang tumbuh seiring waktu, bahkan di keluarga yang super sibuk. Share video ini ke teman-teman orang tua yang kamu tahu perlu denger ini.